Ya kita lagi TPS, susah banget. Lu join ya? Iya, mana. Tadi dari kalian pada tahu nggak sih vandalisme itu apa? Oh, vandal tahu. Oh, tahu. Yang coret-coret itu kan? Iya. Yang di tembok juga kan? Nah, coba lihat. Apa itu? Itu di tembok ya? Iya. Ini di sekitaran Ciputat. Oh, di Ciputat juga itu dekat kampus kita dong berarti ya? Wah, kayak fasilitas banget gak sih? Iya sih, kayak gitu sih ngurusan kayak gitu. Nah, kalian sadar nggak sih di sekitaran Ciputat ini banyak tembok dan fasilitas untuk vandalisme? Jadi itu gue juga secara berangkat kuliah, setiap mulai masuk di sini itu banyak banget tembok yang divandal. Ya dari mulai vandal yang gede, kecil, sampai segala macam lah. Gue suka lihat kalau misalkan ke kampus. Iya, sama di depan juga kan gue lihat di kampus tuh suka di coret-coret kayak gitu. Itu pasti benar nggak buat tahu. Nah, iya tuh Cak, biasanya di transit gitu banyak tapi Iya, kacau banget ya. Padahal kan fasilitas kampus, fasilitas umum yang harusnya bersih lah, ternyata mereka buat coret-coretan gitu tanpa izin, ya kan? Lain kali mah kita perbakinnya ya. Soalnya kan itu juga fasilitas kampus juga. Soalnya kalau kantor kita sampai hari kan yang menjaga Setuju banget. sampai ke CCTV juga nih. jadi Kenapa nih? Kenapa kita yang mendokter orang-orang yang coret-coret kayak gitu? Jadi kita kan ada dulu ke satpam supaya kita tahu dulu nih biasanya punya apa, ada beres tuh kalau vandalisme itu sepi, terus malu juga. malam tuh. Ya mungkin habis pulang kampus kali kan? Boleh tuh, yuk, Gas. Masyarakat, jikalau suaranya tidak didengarkan, mereka akan mengekspresikan dalam bentuk kekecewaan. Salah satu ekspresinya adalah melakukan vandalisme. Jika kita melihat demonstrasi dan melihat ada tindakan vandalisme, itu merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh masyarakat. Karena apa? Karena suaranya tidak disampaikan. Saya sendiri pro terhadap vandalisme jika suara masyarakat tidak didengarkan. Oleh karena itu, masyarakat melakukan dengan cara menuliskan pesan-pesan di tembok agar suara mereka tersampaikan oleh elit-elit politik. Ketika gue mendengar kalimat atau kata vandalisme itu sendiri, mungkin memang yang terlintas di pikiran gue adalah suatu perilaku yang menyimpang. Tapi gue juga salah satu orang yang meyakini bahwasanya prinsip dari sosiologi yaitu adalah salah satunya non etis, tidak melihat suatu fenomena sosial atau tindakan sebagai suatu hal yang akhirnya baik atau buruk, benar atau salah, melainkan suatu tindakan itu kita sebagai sosiologis diajarkan untuk tidak menjadi orang yang tidak judgmental. Kita mencoba akhirnya mencari tahu bagaimana suatu tindakan atau suatu fenomena sosial itu terjadi. Dalam salah satu konsep dari Max Weber pun Freirein metodologisnya, kita mencoba untuk akhirnya memposisikan diri sebagai pelaku atau sebagai orang yang akhirnya terlibat dalam suatu tindakan vandalisme itu sendiri. Kalau pendapat gue pribadi melihat vandalisme sebagai orang yang mungkin tidak terlalu minat ke arah sana dan juga tidak punya ketertarikan ke arah sana, memang tidak bisa dijudge juga, tidak bisa dihakimi bahwasanya mereka itu yang melakukan tindakan vandalisme itu jadi suatu hal yang salah. Karena di satu sisi gue yakin pasti banyak alasan-alasan tertentu kenapa pada akhirnya vandalisme itu dilakukan, sampai pada akhirnya vandalisme itu dilakukan di tempat-tempat yang sekiranya dilarang lah bisa dibilang. Tapi di satu sisi juga tindakan vandalisme itu dilakukan karena banyaknya mungkin masyarakat di Indonesia atau mungkin di daerah Ciputat saat ini tidak memiliki wadah untuk akhirnya menyalurkan ya minat mereka terhadap seni, untuk akhirnya mengekspresikan diri mereka, sampai pada akhirnya mereka menyalurkan kreativitas mereka mungkin di tembok-tembok warga. Itu tidak bisa dibenarkan, tetapi juga ini sebagai bentuk kritik juga terhadap pemerintah mungkin bisa sebagai usulan bahwasanya teman-teman yang memiliki kreativitas terhadap seni itu bisa disalurkan atau mungkin disediakan wadah untuk akhirnya menyalurkan kreativitas mereka, entah mungkin dari coret, entah mungkin milok, entah mungkin melakukan tindakan stiker itu juga memang di satu tempat yang memang dikhususkan untuk mereka. Itu jadi suatu hal solusi yang pada akhirnya meminimalisir adanya konflik di antara masyarakat dan juga teman-teman yang memiliki kreativitas ke arah seni juga tersalurkan wadahnya, tersalurkanlah minatnya. Mungkin itu sih yang dapat gue sampaikan ya. Pada akhirnya kita tidak bisa menjudge suatu tindakan atau suatu perilaku, suatu fenomena sosial itu terjadi
Karena pada akhirnya kita sebagai sosiologis tidak diajarkan untuk tidak menjadi orang yang judgmental. Kalau gue sih nggak setuju banget ya sama para pelaku vandalisme. Yang pertama, dia itu sangat amat merusak fasilitas umum yang ada. Yang kedua, itu kan nggak legal ya. Seharusnya memang kalau misalkan dilegalkan, ya pemerintah juga ngasih fasilitas gitu. Memang kayak misalkan ada tempat yang memang disediakan khusus untuk para pelaku vandalisme gitu. Dan gue tuh herannya adalah para pelaku vandalisme ini tuh bisa berjalan mulus. Ya pasti mereka ngelakuinnya malam hari. Jadi ya udah mereka santai aja tanpa ketahuan para pemerintah, tanpa ketahuan masyarakat. Karena yang gue lihat itu para pelaku vandalisme itu adalah mereka bener-bener ngelakuinnya itu tanpa konsen, tanpa izin dari orang-orang sekitar. Jadi bener-bener gue sangat tidak setuju. Aman kok, PPS udah selesai nih, tinggal pulang, tinggal nyantai-nyantai, tinggal happy-happy. Bentar. Lihat deh. Ada yang nyoret-nyoret tembok deh. Apa yang tadi dibilangin siapa nih? Itu kayak vandalisme deh itu. Oh itu vandalisme? Mau kita tangkap Boleh banget kita tangkap. kita tangkap, kita aduin. Boleh kok. Dosen kalau perlu. Iya soalnya kan ini merusak fasilitas ya sih. Betul. Ayo. Wah, ayo lo ngapain? Ayo, kalian pasti lagi vandalisme ya? Iya, ini kan fasilitas umum. Mau ngapain sih? Kan kampus. Oh ngapain sih? Kalian nyorot-nyorot kayak gitu? Iya, kayak nggak ada kerjaan aja. Iya, paling Mending kan ngerjain mahasiswa tugas di gua. sini. Iya maaf ya. Stop melakukan vandalisme. Ayo tuangkan hasil seni kalian dalam hal yang lebih positif. Menjaga fasilitas dimulai dari kita.